Pemirsa, seperti apa pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini? Untuk itu kita segera bergabung dengan Bribtu Susi, anggota NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Bribtu Susi, silakan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Lydia dan selamat sore pemirsa. Saya Bribtu Susi. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Memasuki jam pulang perkantoran, arus lalu lintas kendaraan yakni dari arah Cawang yang akan lurus ataupun yang mengarah ke Tanjung Priok saat ini memang sudah mengalami ketersendatan dan antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan masih dapat mengalir dengan kecepatan normal. Diharapkan kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga tetap patuhi rambu lalu lintas maupun marka jalan yang berlaku. Dan selanjutnya kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Tanjung Priok yang akan mengarah ke Pulau Gadung ataupun yang mengarah ke Bekasi dan Senen, saat ini juga kepadatan masih terus terjadi dan diharapkan juga kepada para pengendara untuk tetap berada di jalurnya masing-masing dan tidak melalui jalur bus Transjakarta demi keselamatan diri Anda juga pengguna jalan lainnya. Sementara untuk kondisi lalu lintas dari arah Senen yang akan menuju ke Pulau Gadung pun juga peningkatan jumlah kendaraan ataupun lonjakan volume kendaraan juga terus terjadi sejak pukul 15 dan saat ini juga antrian kendaraan menjelang traffic light. Diharapkan juga kepada para pengendara juga untuk tetap jaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan memang saat ini sudah ada petugas lalu lintas maupun dinas perhubungan di kawasan ini untuk menjaga dan mengatur kelancaran lalu lintas agar tidak terjadi hambatan maupun perlambatan kecepatan. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Pulau Gadung yang akan mengarah lurus ke arah Senen ataupun yang mengarah ke Cawang, saat ini juga antrian kendaraan juga menjelang traffic light dan juga perlambatan kendaraan juga terjadi dan memang kawasan ini juga memang mengalami ketersendatan ataupun kepadatan. Diharapkan juga kepada para pengendara untuk tetap patuhi rambu maupun marka jalan yang berlaku. Dan juga di kawasan ini banyak dilintasi oleh para pesepeda. Diharapkan agar para pesepeda juga menggunakan lajur paling kiri jalan atau lajur khusus sepeda yang telah disediakan demi keselamatan bersama. Dan juga kami himbau untuk tetap memberikan hak prioritas utama kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang. Namun alangkah lebih baik kami himbau kepada para pejalan kaki untuk menggunakan fasilitas jembatan penyeberangan orang demi keselamatan bersama. Dan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu, untuk itu diharapkan waspada terhadap struktur jalan yang Anda lintasi, selalu tertib dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selamat sore, kembali ke Lydia. Baik, terima kasih Bribtu Susi atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Polresta Barelang Polda Kepulauan Riau menangkap 3 tersangka kasus narkoba. Dari tangan para tersangka, Polresta Barelang menyita barang bukti hampir 20 kg narkoba jenis sabu. Setelah diuji dan mendapat ketetapan dari Kejaksaan Negeri Batam, barang bukti sabu ini pun dimusnahkan. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trien memimpin konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu di lobi Mapolresta Barelang pada hari Rabu 9 Agustus 2023. Sabu yang dimusnahkan adalah hasil pengungkapan kasus tanggal 20 Juli di Kota Batam dengan 3 tersangka yang berhasil diamankan. Dari tersangka, polisi menyita sabu seberat 19,9 kg. Sebelum dimusnahkan, BPOM Batam telah menguji sampel untuk memastikan barang bukti yang dimusnahkan adalah narkotika jenis sabu. Pemusnahan ini dapat dilakukan setelah mempunyai surat penetapan dari Kejaksaan Negeri Batam. Pemusnahan barang bukti ini berpotensi menyelamatkan hampir 200.000 jiwa dari bahaya narkoba. Sepanjang tahun 2023, Polresta Barelang berhasil mengungkap dan mengamankan 64 kg sabu. Pagi hari ini sama-sama kita Polresta Barelang, saya Polresta Barelang bersama dengan KPD Kota Batam dan kami undang juga tokoh agama, tokoh masyarakat Kota Batam hadir kemari, yaitu untuk sama-sama kita melaksanakan kegiatan pemusnahan
barang bukti narkotika jenis sabu, kurang lebih ada 20 bungkus atau seberat hampir 20 kilo ya di sini. Jadi barang bukti ini ya sudah kita rilis kemarin dan kita musnahkan hari ini, ya, yaitu penangkapan di Nongsa dan di Medan. Tersangka ada 3 orang, sama-sama yang kita sudah melaksanakan tadi pemusnahan. Dan saya Kapolresta Barelang menghimbau ya kepada seluruh warga masyarakat Kota Batam. Kami tahu ya kami tidak bisa bekerja dengan sendiri tanpa ada bantuan dari masyarakat atau informasi masyarakat dalam mengungkap ya tindak pidana narkotika yang ada di Kota Batam. Untuk para tersangka, mereka diancam Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tim Humas Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau, melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang pemusnahan sabu hampir 20 kg yang dilakukan Polresta Barelang, saat ini saya sudah terhubung dengan Kasat Narkoba Polresta Barelang, Kompol Rayendra Arga Prayana. Selamat sore, Pak Rayendra. Sore, Mbak Lydia. Ya, di tayangan sebelumnya kita melihat hampir 20 kg ya, 19,9 kilogram yang dimusnahkan oleh Polresta Barelang. Kronologisnya seperti apa ini Pak, pengungkapan kasus peredaran narkoba ini? Ya, baik Mbak Lydia, terima kasih kesempatannya. Pertama memang kita dapat informasi dari masyarakat bahwa anggota kami menemukan adanya transaksi narkoba di perairan Kota Batam. Jadi kami dengan tim melakukan penyelidikan, akhirnya menemukan yang dicurigai adanya kendaraan speed yang mengangkut atau membawa barang jenis narkoba, tapi kita belum tahu. Akhirnya kita bisa mengamankan 1 orang dan kita lakukan penggeledahan. Benar dia membawa ada 2 buah ransel dan kita lakukan penggeledahan, ternyata diduga jenis narkoba jenis sabu. Dan akhirnya kita dalami, kita lakukan interogasi, ternyata barang tersebut akan dikirim ke Medan. Informasi pertama kita dapat interogasi di awal di Medan, akhirnya kita lakukan penyelidikan menggunakan teknik counter delivery, akhirnya kita dengan tim berangkat ke Medan. Dan alhamdulillah dengan kerja keras tim kami juga dengan support Bapak Kapolresta Barelang, kami berangkat ke Medan dan akhirnya kita mendapatkan lagi 2 orang tersangka yang akan mengambil 20 bungkus yang diduga narkotika jenis sabu. Jadi itu Mbak kronologis ya. Ya, Pak Rayendra, berarti peredaran narkoba yang diungkap oleh Polresta Barelang ini mereka menggunakan jalur laut ya Pak ya? Benar Mbak, jalur laut. Ya, kemudian ada 3 tersangka dalam kasus ini. Apakah komplotan ini atau para tersangka ini juga terlibat dengan jaringan internasional? Kalau dipastikan sih kalau dalam hal penyelidikan kami, betul Mbak. Jaringan internasional dikarenakan memang barang langsung dari Malaysia, dari luar negeri. Jadi turun dari Malaysia melewati perairan Batam, selanjutnya akan dikirim ke Medan dan di Medan nanti kemungkinan akan dilakukan diperjualbelikan. Ya kita tidak tahu apakah di Medan, apakah di tempat-tempat yang lainnya. Nah, kita tahu bersama bahwa daerah Kepulauan Riau ini kan sangat strategis untuk perlintasan peredaran narkoba. Apakah di wilayah hukum Polresta Barelang lebih banyak menangani atau pengungkapan kasus narkoba sebagai perlintasan atau peredarannya? Kami juga menangani yang perlintasan juga, yang di wilayah Batam juga. Jadi kita 2 Mbak menangani dalam perkara ini, tidak hanya di perairan juga, tapi kita juga di wilayah Batam juga kita laksanakan kegiatan penangkapan narkoba. Jadi tidak hanya konsen di perairan juga. Memang kita terkenal Kepulauan Batam memang terkenal dengan daerah lalu lintas, istilahnya lintas barang tersebut, tapi kita tidak meninggalkan yang ada di wilayah Batam untuk melakukan pengungkapan kasus narkoba, Mbak. Ya, Pak Rayendra, seperti apa upaya pencegahan dari Polresta Barelang terkait peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Barelang? Karena seperti yang kita bahas tadi, daerah Kepulauan Riau ini sangat strategis untuk perlintasan dan juga sebagai tempat transit dari peredaran narkoba. Betul, Mbak.
dari kami, dari Bapak Kapolresta maupun dari Pak Direktur Narkoba sudah kita juga akan menggunakan pencegahan dalam hal ini. Kami juga akan dalam waktu dekat kita akan melaksanakan kampung bebas narkoba, Mbak. Itu juga mungkin salah satu kami, tidak hanya dalam pengungkapan saja, juga kita juga ada permasalahan pencegahan terhadap narkoba itu sendiri, Mbak. Jadi sementara kita langkah-langkah kita juga melakukan tindakan tidak represif saja, tapi juga kita preventif kita juga laksanakan, Mbak. Nah, kemudian imbauan seperti apa yang bisa dibagikan atau disampaikan oleh Polresta Barelang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam yang coba-coba untuk mengedarkan atau terlibat dalam peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Barelang? Ya, kalau memang kita pesan kepada seluruh warga Batam atau di wilayah Batam, ya jangan pernah coba-coba melakukan penyalahgunaan narkoba. Pasti dari kami Satuan Narkoba Polresta Barelang akan menindak tegas tindakan tersebut, Mbak. Baik, terima kasih Kompol Rayendra Arga Prayana, Kasat Narkoba Polresta Barelang sudah berbagi informasi bersama kami dalam Presisi Petang. Selamat sore, salam presisi. Sore, Mbak, salam presisi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali.